Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu semuanya melalui renungan pada pagi ini. Saya ucapkan selamat menyambut Natal, dan kiranya Natal tahun ini berkesan di hati kita semuanya, sekalipun kita merayakan dalam situasi dan kondisi yang sederhana dikarenakan COVID-19, tapi biarlah sukacita di hati kita tetap melimpah karena ada kasih dan anugerah Tuhan yang terus melingkupi kita. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hari ini yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati kehidupan, dan terlebih lagi menikmati firman-Mu. Berkatilah kami, kuasai hati dan pikiran kami, pendengaran kami Tuhan kuduskan, supaya pada waktu kami belajar bersama-sama dari firman-Mu, Tuhan memberikan kemampuan untuk memahaminya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema yang saya berikan tema Tuhan yang peduli. Tuhan yang peduli. Tentu secara historis kalimat ini ditujukan bagi Tuhan Yesus yang lahir untuk peduli kepada manusia. Ya, karena tanpa kelahiran Yesus maka dunia ini akan binasa. Tanpa Allah peduli maka kita akan binasa. Itu sebabnya Natal ini atau kelahiran kedatangan Kristus ke dunia itu sangat penting bagi sejarah kehidupan manusia. Jadi Natal ini adalah bukti bahwa Allah itu peduli. Nah, apa artinya Allah yang peduli? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal adalah bukti Allah yang peduli kepada manusia. Yang pertama, Yesus itu adalah Allah yang menyertai kita. Dalam kelahiran Yesus, dalam Natal itu menandakan bahwa Allah menyertai kita. Ayat ini sangat penting bagi kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa sejak dosa masuk ke dalam dunia, semuanya menjadi rusak. Yang awalnya manusia hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, penuh kasih, toleransi satu dengan lain. Ya, ada rasa takut akan Tuhan. Ini situasi di Taman Eden. Tapi sekarang sejak dosa itu masuk ke dalam dunia ini, maka manusia menjadi pemberontak kepada Allah. Manusia sudah tidak takut akan Allah lagi. Manusia sudah tidak menghargai sesamanya lagi. Manusia tidak takut untuk berbuat dosa. Dosa telah melumpuhkan
semua potensi dalam diri manusia itu. Jadi dosa menyebabkan hilangnya penyertaan Allah. Tapi kelahiran Yesus ini menandakan bahwa Allah telah masuk dalam dunia yang berdosa ini. Allah telah masuk dalam ciptaannya. Jadi penyertaan Allah ini memberikan sebuah harapan baru. Kelahiran Yesus itu, kedatangan Yesus ke dalam dunia, memberikan harapan baru kepada manusia. Kelahiran Yesus itu memberikan potensi baru dalam diri manusia. Itu sebabnya dikatakan di sana, mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Allah telah melihat kebutuhan kita. Immanuel juga berarti Allah telah menyediakan jalan bagi manusia untuk bersekutu dengan dia. Immanuel itu juga adalah Allah masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Allah berjanji akan selalu menyertai kita. Dia berjanji akan selalu menyertai saudara dan saya. Karena dia Allah yang ada di dalam kita. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa seorang diri. Karena dia adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, apapun yang kita sedang hadapi, ingat baik-baik. Dia Allah yang menyertai kita. Yang kedua, yang kita bisa perhatikan dan kita pelajari dari bagian ini, Allah peduli. Dari Yesaya pasal yang kelima, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, Yesaya 9 ayat yang kelima mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang kedua, kelahiran Yesus itu adalah membawa damai. Membawa damai. Nah, tentu hal ini mengingatkan kita kembali tentang akibat dosa itu. Dosa itu telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu telah menjadi musuh atau seteru Allah. Akibat dosa itu manusia semakin memberontak, semakin melawan Allah. Dosa telah menciptakan kebencian di hati manusia. Dosa telah menyelenyapkan kasih di hati manusia. Dosa itu telah menghilangkan kedamaian di hati manusia. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Di situ dijelaskan bahwa kejahatan manusia itu semakin hari semakin meningkat. Dosa telah merampas kedamaian dalam diri manusia. Allah melihat bahwa segala potensi dalam diri manusia itu telah lumpuh total. Itu sebabnya Natal ini, kelahiran Yesus itu penting. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dan Allah. Manusia akan binasa karena dosa-dosanya. Manusia akan binasa karena tidak ada damai di hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengerti apa situasi dan kondisi yang sedang Bapak Ibu hadapi saat sekarang ini.
Apakah saat ini hidupmu tidak ada damai? Apakah saat ini keluargamu tidak ada damai? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah datang membawa damai. Buka hatimu, undang Yesus lahir di hatimu. Undang Yesus lahir, hadir dalam keluargamu, agar hidupmu damai, agar keluargamu menikmati kedamaian dari Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa lihat dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kalau kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, bukti bahwa Allah itu peduli pada manusia, Dia menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menarik kita kembali kepada kisah kelahiran Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang kedua itu, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Dalam ayat ini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, malaikat mendatangi gembala-gembala di padang, dikatakan di situ. Dalam ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dalam konteks zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, para gembala ini adalah kelompok masyarakat yang terendah. Mereka tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Mereka dianggap sebagai masyarakat, kelompok masyarakat yang sangat kasar seperti itu. Mereka tidak bisa diterima di kalangan masyarakat biasa. Mereka kelompok masyarakat yang termarginalkan. Tapi kita lihat, malaikat Tuhan datang kepada orang-orang kecil seperti mereka ini. Orang-orang yang tidak terpandang. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Orang-orang yang termarginalkan. Dan itulah sebabnya Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dan 8 tadi, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia telah merendahkan dirinya. Inilah buktinya bahwa Allah peduli dengan kita. Dia menjadi sama dengan kita. Dia mencari dan dia datang mencari kita, orang-orang yang terbuang. Di samping itu yang kedua kita lihat, selain kepada gembala, tapi juga kelahiran Yesus ini di kandang, dikatakan di situ, di palungan. Ayat yang ke-12, Lukas 2 ayat yang ke-12, dan tiba-tiba
Di sini dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Terbaring di dalam palungan, di kandang. Jadi kita lihat, apakah Tuhan Yesus tidak bisa lahir di rumah bersalin yang terbaik di daerah itu? Bisa. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa lahir di hotel yang mahal? Bisa. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa lahir di istana? Sangat bisa. Tapi dia memilih tempat yang sederhana. Di kandang, dikatakan di situ, kandang domba. Supaya keluarga yang terendah sekalipun, supaya kalangan, golongan, semua kelompok masyarakat dapat datang kepadanya. Dia peduli kepada manusia yang rendah, kepada manusia yang hina. Itu sebabnya Markus 10 ayat yang ke-45 itu Tuhan Yesus mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Allah sangat peduli akan keadaan kita. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kebutuhan hidupmu. Allah pun mengerti apa sakitmu, apa penderitaanmu. Allah tahu keluargamu. Allah mengerti suamimu, istrimu, anak-anakmu. Allah tahu itu. Dia Allah yang sangat peduli. Dia mau menolongmu. Dan kepedulian Allah ini kita lihat sampai dia rela mati di kayu salib. Allah peduli akan dosa kita. Allah menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Karena dia Allah yang peduli. Allah yang memberikan damai kepada kita dengan Allah. Karena dia Allah yang peduli. Tapi dia juga Allah yang selalu bersama dan menjadi sama dengan kita. Allah mengerti kita tidak dapat menyelamatkan diri dari hukuman dosa yang akan kita alami. Itu sebabnya dia mengatakan dalam Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 itu, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada persoalan yang begitu berat yang Tuhan tidak sanggup atasi. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga Tuhan tidak sanggup ampuni. Ingat, Tuhan Yesus telah menjadi sama dengan kita. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia mau menyelesaikan semua persoalan dan pergumulan kita. Persoalan utama kita adalah persoalan dosa. Itu sebabnya Allah perlu datang ke dunia ini dan rela sampai mati di kayu salib. Dia mau memberikan kasih dan anugerahnya kepada kita. Dia memberikan jaminan kepada kita. Dia tahu seberapa kemampuan kita. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maut adalah musuh manusia yang terbesar. Kematian itu adalah upah dosa yang harus kita terima. Kematian karena dosa tidak dapat dikalahkan
oleh kekayaan kita. Kematian tidak bisa kita atasi dengan kekuatan fisik kita. Kematian karena dosa tidak dapat dikalahkan karena pangkat jabatan yang kita miliki. Tidak bisa kita atasi dengan kepandaian otak yang kita miliki. Ketika kematian datang, kekayaan manusia tidak dapat menyuapnya. Ketika maut itu datang, kekuatan fisik kita tidak dapat mengalahkannya. Ketika kematian itu datang, kepandaian otak kita pun, jabatan dan pangkat kita tidak dapat menaklukkannya. Maut merupakan musuh yang paling menakutkan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu, sehingga Dia memberikan jaminan hidup bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Allah kita itu adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia menjadi sama dengan manusia, dan Dia membawa damai, memberikan jalan pendamaian antara kita, manusia, dengan Allah. Dan Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Kemana saja kita pergi, di mana kita berada, apapun yang kita hadapi. Ingat, Dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, atas semua kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Allah sangat peduli kepada kami. Kepada kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan kami yang penuh dengan dosa. Tuhan peduli kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, menghargai kedatangan-Mu, kelahiran-Mu, membuka hati kami, mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.